Ibu-ibu, ada yang tahu istighfarnya Nabi Yunus? Ada? Nah, ayo, apa itu? Hah? Baik, apa itu? Ya, oh ya, kudu hitam, kasih, coba. Bawa kudu hitam, kurang kalian mau kasih. Kudu hitam, ya, istighfarnya Nabi Yunus dengar. La ilaha illa anta. Siapa yang tahu artinya? Nah, kau. Coba kau dulu ini. Coba kau. Ya Tuhan saya Allah, Maha Suci yang Engkau, sungguh aku adalah orang yang zalim. Berapa ini? Limpu, Masya Allah. Betul. Satu, dua, dan tangan. Ya, 1, 2, 3. Oke. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa huwa illa kecuali ini engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri. Ustaz, moga-moga itu istighfar, tapi tidak tahu bahasa Arabnya, jangan bahasa Arab, karena Allah belum bahasa. Daripada itu mengucapkan salah-salah. Nah, bilang saja, Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya saya telah menzalimi diriku. Ya Allah, maafkan saya. Selesai. Apalagi kalau kau istighfar sambil nangis. Jangan ketawa silakan. Ya, ketawa lagi. Sudah. Maka ketika Nabi Yunus ulang itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Waktu itu ikan mati buah kedua Yunus. Bos, tidak masuk akal manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Ibu-ibu, masuk akal tidak hidup dalam perut ikan? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal bagi Allah. Bagaimana cara kamu masuk akal? Dan 20 juta ini dari kode 1,5 juta. Tidak masuk akal toh? Perbanyak baca kita. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah dibaca. Tidak bisa. Kalau bisa, bangun jam 1 dini hari, tunggu sampai subuh. Ulang-ulang. Besok pergi kerja. Allah kasih kemudahan. Ya, baca itu 100 kali. Tapi menurut mau pulang dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Coba bayangkan. Kemudian berdakwah lagi, namanya Ayub alaihissalam. Wah, setan. Ayub alaihissalam hebatnya kaya dermawan, kaya yang banyak Indonesia, kaya pelit, kaya seke, kikirigalan, baku, kikirigalan. Tahu yang itu namanya kikirigalan? Tahu itu kikirigalan? Di kampung itu namanya kikirigalan.
itu? Itu gergaji. Gergaji, baru bersiko gergaji. Bisa nggak makan? Nah itulah orang sekte. Sisa kemerdekaan. Pikir kalau paku jambatan, bersiko paku, bisa nggak? Itu gambarannya orang namanya sekte. Sisa dan cipte. Itu yang namanya kikir dalam. Makanya orang di kampung aku bilang kikir dalam paku jambatan. Nah, tapi hebatnya Nabi Ayub, kaya dermawan. Lalu setan, malaikat memuji, manusia memujinya. Hebat orang itu, kaya, asing produk leko, kaya dermawan, kaya suka memberi. Hebat kau Nabi Ayub. Setan bilang, enggak. Dia bilang setan, ya Allah, itu Nabi Ayub, dermawan, menyembah kamu karena dia banyak uangnya. Coba kalau dia miskin. Nabi bilang Allah, coba tes yang kau cabut nyawanya. Akhirnya deh habis hartanya, terbakar kebunnya, termakan hama kebunnya, ternaknya semua kena virus, mati, miskin. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Nabi bilang Tuhan, ada kita penculik. Kalau orang pare-pare bilang kita penculik, dia pun bilang dia kok habis tuannya, tapi dia tetap beribadah. Nabi bilang lagi setan, tidak, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya, Allah bilang tes mantap, yang kau cabut nyawanya. Tes lagi, meninggal anaknya. Nabi Ayub tetap beribadah. Datang setan, ayo, ngapain kau sembah Tuhanmu? Nah ambil hartamu, sekarang lagi, nah ambil anakmu, pakai bawa nih. Apa kata Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan Allah. Allah mau ambil, silakan. Memang tadi saya ketua DPR, memang tadi saya ketua DPR. Allah mau ambil. Dan memang itu jabatan sementara. Memang tadi saya kepala dinas, tapi karena Allah ambil. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan, ambil saja. Memang tadi anakku. Nabi Ayub, alhamdulillah, sampai kau punya anak. Berapa banyak orang kalian sudah meninggal tidak punya anak. Saya alhamdulillah ada anak. Sudah bilang mahasiswa. Saya Ustaz 25 tahun menunggu tidak ada anak. Bagaimana mau ada anak yang tidak ada istrimu? Lebih mana lagi? Ada orang anak yang tidak ada suaminya. Akhirnya saya bilang Tuhan apa? Dia mengkok habis hartanya, dia tetap sabar. Meninggal anaknya, dia tetap sabar. Setan berkata, tidak, Nabi Ayub begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, Allah bilang, tes mengkok sakit Nabi Ayub. Adik-adik ibu, apa sakitnya Nabi Ayub? Seluruh tubuhnya dimakan ular. Sampai dijelaskan dalam riwayat ini pipinya habis kelihatan giginya. Kenapa? Dimakan oleh ular. Datang lagi setan. Ayo, untuk apa lagi bersama Tuhanmu? Berhenti supaya apa di sopir bangit? Naramu, narasumbermu. Sekarang kau nak kasih sakit lagi. Atau apa bersama Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, sempat sehat. Banyak orang perlu dari lahir sampai meninggal sakit terus. Ya, alhamdulillah, saya sempat sehat. Nabi bilang Tuhan, apa? Iya mau? Masih mau? Masih mau? Nabi bilang setan, tidak. Dia bisa begitu karena disenangi sama masyarakat. Nabi bilang Tuhan, masih mau? Apa tadi cobaannya deh? Habis hartanya, meninggal anaknya. Sakit lagi, setan datang lagi hasut satu kampung. Usir kau Nabi Ayub. Kalau tidak kau usir, nanti dalam kau baginya. Usiri. Akhirnya datang kepala kampung. Ayo, mohon maaf, di belakang kampung. Nanti kami ke belakang banyak ini. Apa kata Nabi Ayub? Saya pegang, saya sakit begini. Masa kau mau usirkan dari kampung? Angkat tangan yang tidak pernah saya bantu di kampung ini. Mana di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Semua dia. Betul Nabi Ayub, kamu pernah bantu kami, tapi kami takut
Tinggalkan penyakit. Akhirnya apa? Nabi akhirnya tinggalkan kampung. Bayangkan, sakit dia tinggalkan kampungnya diusir. Datang setan. Ayo, apalagi kau sembah Tuhanmu? Nak ambil hartamu, nak ambil anakmu. Sekarang kau sakit, sekarang tidak ada temanmu. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, sempat kau punya teman. Ya, sekarang tidak ada. Apa boleh buat? Ini penduduk didengar para pejabat. Berguna wali kota. Banyak teman-teman. Dia Polri. Sekarang dijawab lagi. Ada teman untuk masuk penjara. Terus tidak ada yang mengatakan dia. Dan semua saya bilang, Pak, jangankan manusia, kucing saja. Kalau nak tahu tidak ada ikan di rumah, tidak mau masuk itu. Begitulah memang manusia. Nabi Ayub apa dia bilang? Syukur alhamdulillah sampai kau punya teman. Mereka meninggalkan saya. Tak apa-apa. Yang penting saya tetap punya Allah. Dia bilang Tuhan apa? Dia ngomong, hebat itu. Dia bilang enggak. Nabi Ayub beribadah karena ada istrinya. Coba kalau ada istrinya. Dihes lagi. Digoreng istrinya. Apa tadi cobanya deh? 1. Asaranya 2. Ninggalannya 3. Sakit 4. Diusir. Datang lagi sama istrinya. Digoreng istrinya sama setan. Dan bilang istrinya, kamu kan nanti berdoa kok, capek mengusuk, berdosa kok. Apa yang bilang dia? Saya mati kepada Allah. Baru 16 tahun sakit. Berapa tahun sakit? Baru 16 tahun sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya baru ketemu Allah. Tidak. Baru yang bilang saya 2 hari. Tuhan, kenapa mesti sakit ini sih? Baru bukan bingung. Akhirnya, dengan istrinya, semua kembali ini sampai mengusuk. Ada pun ibu istri begini, waktunya suaminya sehat, waktunya suaminya kepala dinas, sekalinya bersiul di mulut suaminya, bagaimana tak pernah ngadain lagi. Sampai ada teman bilang, kenapa saya ke Ustaz setelah saya tersium tanpa sekali yang tersium? Karena itu karena ada kerja. Kalau pagi itu kalau nonton di rumah bareng-bareng, ada pemilik kucingnya cucuku, bareng-bareng dewa istriku, nanti lagi kucing. Apa ini kucing? Minum saja terjadi. Kucing nanti tak Ustaz, saya tersium belum. Terutama yang punya suami pensiun, jagain perasaan di suami kita. Ada semua saja terjadi setelah pensiun suaminya sampai ada suaminya. Maka ekonomi kamu suka, capek kamu suka kuliah, sekali lagi macam coba mati. Dia tidak rajin puasa, sembahyang waktu. Tapi dia hianati suaminya. Dia tidak taat sama suaminya. Pensiun suaminya tak pernah mengurus. Kata Nabi, jangankan surga, maunya surga pun tidak dapat. Dengan ibu, mau kita masuk surga? Mau? Ini yang Nabi dan Nabi. 1, sholat 5 waktu. 2, dia berpuasa Ramadan. 3, dia jaga harga dirinya, pakai jilbab, tak pernah keluar kecuali dengan keluarganya. Yang 4, dia taati perintah suaminya. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pilih mana pintu surga. Bapak itu surga itu perempuan. Cuma ada setan.
Nabuko, lawan suami, lawan, pakai sehat. Oh, jangan kau periksa HP suamimu. Pernah kasih kau HP, apa gunanya kau periksa? Kalau kau periksa, ada OP. Mau bapak, saya bilang sama istri, mamanya saya, ini HP, periksa kau. Kalau ada OP berapa? Mau bapak, mau kau diceraikan, mampu kau jangan. Mampu kau jangan. Dan mampu kau dapat suami lebih baik dari saya. Makanya itu daripada beda suami menjaga, mending kau jaga anakmu. Kalau HP suamimu kau tak kasih kau satu, masih ada dua bunyi. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena kasih itu susah pukul, mereka terus HP terpaksa ditulis di sini. Aku ada mantan dulu di kampung. Sekali ku viral selalu kena telepon. Mau dipenuhi dan sokong mau diterima. Mana perasaan namanya sih? Masa ku tulis di HP berjual dan barang. Suatu ketika itu duduk atau ibu telepon. Saya bilang ke istriku, Ustaz, ada telepon tak? Saya bilang, siapa tertulis di situ saya? Saya bilang, betul bagaimana? Bapak-bapak, kemarin begini jangan panik, tenang dia. Kalau panik ini sudah ini, santai. Maka saya bilang itu, jangan pakai saya. Tadi yang paling itu. Apa kalau anak tadi itu? Sudah daripada yang mau belanjamu, kau pakai. Selamat. Alhamdulillah. Bagi lama, beberapa hari kemudian pulangnya ceramah. Mau kami mungkin saya bikin dan bilang lagi baca yang saya mengaji. Kita mau bikin, bikin tidak. Mana pula? Dan bilang ada di kompleks di sana. Oh pula. Kenapa nasi? Kemudian itu jarang. Tidak profesi. Kenapa di sini? Bukan tulis baru silakan. Karena hari ini juga ada yang tulis dari sini. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Akhirnya Nabi Ayub dia bilang sama istrinya, ya apa boleh buat balik? Kalau capek mengurus ke saya, ini gimana? Pergilah istrinya. Bayangkan, Nabi Ayub lagi sakit, tinggal di padang pasir, hanya beralaskan berupa daun rumah dan lantainya berupa daun rumah daun-daun. Sakit, dan semua badannya makan pulang. Bayangkan, tinggal istrinya. Apa yang Nabi Ayub? Ingat mana? Kalau pulang lagi nanti, saya hukum ke campur 100 kali. Kenapa? Pergilah istrinya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa terus, memuji-muji Allah. Dan kemudian Nabi Ayub dia tidak berkata sembuhkan saya ya Allah. Padi sini keluar. Nabi Ayub cuma berdoa, ya Allah, jangan pula lidahku dimakan ular. Kalau lidahku dimakan ular, bagaimana saya bersyukur ya Allah? Kalau hatiku dimakan ular, bagaimana aku mengingatmu? Jangan dimakan ular hati dan lidahku ya Allah. Akhirnya Allah perintahkan Jibril, kemudian dikurang. Habis hartanya, meninggal anaknya, sakit, diusir, ditinggal istrinya, tapi dia tetap saya tidak pernah berhenti. Nabi Ayub kemudian diminta Allah, patoknya ya jadi, letakkan kakimu di tanah dengan izin Allah keluar Ayub. Lalu Allah perintahkan buka baju Ayub, dia buka bajunya, basahkan dengan air itu, dia basahkan, lalu gosok seluruh tubuhmu, dia gosok seluruh tubuhnya,
sembuh dari penyakitnya, dan itu terjadi tanggal. Coba bayangkan, datang lagi istrinya, sehat lagi, kaya kembali, datang istrinya, baik. Bapak-bapak kira-kira kalau begini cerita, kalau saya kulepas tidak, Nabi Ayub apa? Ya, kau bilang saya maafkan kau. Tapi ingat apa yang dia? Saya cambuk kau 100 kali. Karena kau datang dan pernah hilang, saya harus menghukummu. Maka Nabi Ayub dia cambuk istrinya 100 kali. Tapi jangan bayangkan cambuknya seperti yang ada di benakku. Bagaimana? Dia ambil lidi. Ada tahu lidi? Tahu lidi? Dia ambil 100 batang lidi. Dia ikat yang satu ikat. Lalu Nabi Ayub bilang, saya dulu kasih naik telapak kaki itu. Terus saya dia ketawa dulu. Nah pukul istrinya. Dia bilang, angkat kaki saya cambuk 100 kali. Dia pukul 1 kali, karena 100 ini maka dianggap 100 kali. Pukulannya bukan menyakiti istri, pukulannya bukan mempermalukan istri, tapi untuk mendidik bahwa kalau kau salah ada hukumannya. Sudah, dan itu terjadi tanggal 10. La ilaha illallah, tidak sempurna, jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ibrahim alaihissalam. Ada raja namanya Namrud. Marah, rela, tangkap Ibrahim. Kenapa? Dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Karena Nabi Ibrahim, bapaknya namanya Azar, dia penyembah berhala. Namrud penyembah berhala, patung-patung dia sembah. Raja Namrud pergi berburu. Nabi Ibrahim, kira-kira kalau kita sekarang masuk di masjid Raja Namrud, masuk ke rumah berhalanya Raja Namrud, dia hancurkan semua patung-patung, dia hancurkan semua, dia tambah kepalanya, dia bakar kakinya, jatuh semua. Satu yang muda, paling besar patung, kebetulan tangannya begini. Nah ambil itu tampak, nah ganti. Misalnya itu patung paling besar. Diadili Ibrahim. Ada Raja Namrud. Ibrahim, menurut intel kami, aku yang hancurkan Tuhan-Tuhan berhala kami. Kata Ibrahim, ini kamu. Banyak cara. Bukan saya. Ini. Aku nggak tunjuk. Kenapa? Tidak ada di situ patung. Lebih ini orangnya. Siapa tahu sentimen ini tidak mau saya tanya. Apa semua ini saya tanya. Nabi Namrud gila kok. Kenapa aku bilang gila? Mana bisa ini patung bergerak? Tidak bisa bergerak. Iya. Tidak bisa. Kenapa pada itu semua? Yang gila saya atau kamu? Allah marah Raja Namrud. Bakar. Dikumpul kayu. Saat lapangan kayu bersih tergerak. Menyala api. Karena besar itu api. Dan bisa dilempar secara langsung. Dipikirin di pantai. Tahu pantai? Kenapa? Dulu waktu kecil kita cari pokok yang begini kayunya. Baru dikasih ke sini bentang. Biasanya itu pandangan yang bodoh. Tarik. Curi makanan kayu. Pantai. Jadi bagaimana itu besar itu pantai? Tarik. Masih kayu. Lepas. Jatuh di tengah. Adik-adik, kira-kira kalau orang dibakar api satu lapangan, hidup atau mati? Hidup atau mati? Menurut logika pasti mati. Ternyata Allah mengatakan
api dingin kok, selamatkan Ibrahim. Kedua Ibrahim, semua orang yang dia bakar Ibrahim, kami aku lupai mati mampu, jauh sekali modelmu, jauh sekali boleh bilang. Tapi Allah beritakan, api dingin, selamatkan Ibrahim. Setelah habis api, mati api, tinggal larangnya, goyang-goyang. Dan itu terjadi tanggal 10 paling dekat dengan kita. Dikepung rumahnya Nabi, dikepung rumahnya Nabi, mau dibunuh, dikepung oleh Abu Jahal. Kira-kira Nabi di sini, ini rumahnya Nabi. Itu dalam cerita, biar kucing lewat, pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, Muhammad, kau baca ini ayat. Siapa yang tahu ayat apa yang dibaca Nabi? Ayo, siapa? Yasin. Siapa? Yasin. 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 Asal suku. Sama-sama. Bukan semuanya ayatnya, ayat yang dibaca. Ayo dua lembar. Kau sini. Ayat apa nak baca? Cepat. Siapa nama boleh? Wajalna min baini. Bukan nama dulu. Sebelum kau jawab itu ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya Deddy Kelas Atlatnya. Bilang saja ini Ustaz. Oke, siapa dulu? Mansur. Dari mana? Dari sebelah dalam. Oke, apa ayat dia baca? Wajalna bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghayrnahum fahum la yubsirun. Cocok? 100. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'aghaysnahum. Ayat itu kurang lebih begini. Kami pasang dinding di depan mereka, seolah-olah ada dinding di belakang mereka, kanan kiri mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang bilang. Inilah yang dia baca kadang-kadang mahasiswa kalau ada syuting lalu lintas. Oh, mahasiswa itu syuting lalu lintas. Ini ayat. Aku sorry, baru baca. Dia kurus. Dewa. Coba. Begitu nanti ini itu maksudnya. Ya, Masya Allah. Nabi keluar melanjutkan perjalanan. Dia baca itu. Perjalanan ini tidak seterusnya. Nabi lewat, Nabi yang lihat. Begitu Nabi sudah tahu, masuk Abu Jahal. Dobrak itu Nabi. Ternyata di tempat duduknya Nabi Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ayah yang terakhir berkata, "Ayo Muhammad, mana Muhammad?" Dan dia bilang, orang berbaru. Mana Muhammad? Jahal marah. Dia pergi depan kapal yang mungkin keumuman. Saudara-saudara sekalian, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau sekarang dengan rupiah 2,2 miliar. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih kok 2,5 miliar. Semua ahli-ahli berkelahi
Dan jago-jago berkelahi, jago cari jaga, berkeliaran. Yang paling jago ada yang paling jago. Surah Al-Ma'idah. Hebat ini surah ya. Dia tidak mencari jaga dari kaki-kaki onta, tapi bagaimana? Dia begini kayaknya. Udah saat lagi. Untuk ekspor. Tapi surah pada tapi apa yang terjadi? Begitu dia dekati, udahnya langsung tinggi. Dan surah naik lagi udahnya, tinggi lagi, jatuh lagi, naik ketiga kalinya, jatuh lagi. Surah bilang mereka, berapa kali pilih mencari kasih siapa? Kenapa ini tidak bisa? Saya jatuh lagi, naik lagi. Kalau dia teriak, wahai Abu Bakar, kasih tahu itu sahabatmu, dia beri hadiah 25 miliar dolar. Saksikan mulai hari ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surah yang akan membunuh Nabi dapat hidayah masuk. Akhirnya Nabi sembuh, masuk ke dua surga. 3 hari 3 malam di dalam dua surga. Nabi di dalam dua surga itu pulas hidupnya. Begitu pulasnya dalam sejarah dijelaskan, Nabi itu kedengaran suaranya keluar napasnya dari hidung. Itu pulas kalau begini, nyenyak hidupnya begini. Itu nyenyak. Kalau dari mulut, ngorok namanya. Nabi lagi ngorok, pulas hidupnya. Tiba-tiba ada kata jengki. Ada yang tahu kata jengki? Tahu? Kata jengki? Tahu. Itu Abu Bakar berpikir, saya kasih bangun Nabi, tidak tega.